Banyak. Banyak. Jadi mungkin seperti apa sih awal mendengar kabar? Saya kemarin malam tepatnya maghrib, saya memang lagi di Singapura, saya karena saya juga check up sekaligus libur sama cucu. Jadi pas maghrib saya lagi selesai lagi makan malam, anaknya Mbak Lala nelpon saya memberi kabar kalau ibu udah nggak ada. Ya, saya tidak terkejut betul. Ada sedih, tapi saya bahagia karena beliau ini sudah 20 tahun. Beliau ini udah hampir 20 tahun kan, lumpuh dan buta. Dia cuma tinggal di sebuah kamar di rumah anaknya. Yang ditemani hanya televisi. Dia memang nggak bisa nonton televisi, tapi dia selalu mendengar suara. Apalagi kalau Sidul diputar lagi, itu menjadi hiburan. Nah itu yang selalu membuat di saat saya berkunjung ke rumah, selalu beliau bertanya, kapan Sidul mau dilanjutkan lagi? Dan selalu dia ucapkan mumpungnya masih ada. Hampir semua ada yang ngomong sama Modi, sama Lia, semua lah. Air bilang si Sidul suruh bikin lagi, mumpungnya masih ada. Walaupun ya kita baru aja terakhir bikin Sidul series. Memang beliau udah drop sekali, ya, udah kurus, badan sangat kurus sekali. Dan mungkin juga ngomong juga gak pelo. Ya umur 84 tahun nggak bisa saya tuntut, tapi saya nggak bisa menggantikan dia gitu loh. Saya nggak bisa cari pemain lain untuk menggantikan ibunya Sidul karena dia masih ada. Ya saya terima apa adanya, keadaan maknya seperti itu. Saya bikin dialog pendek-pendek dan tidak panjang karena saya tahu kondisinya. Ya untung waktu itu asisten saya Mas Rio tuh telaten, hampir 2 bulan dia melatih. Dia datang ke rumah dan melatih dialog, kalau kita bilang reading. Jadi emaknya juga melalui mekanisme reading. Dia tanya dialognya apa, adegannya seperti apa. Dia masih semangat sekali. Dia kalau udah ngomong Sidul barangkali yang buat panjang usianya ya itu. 84 tahun beliau nih usianya. Saya Masya Allah, makanya tadi saya katakan tentu kita sedih. Tapi saya bahagia bahwa beliau meninggal dunia ini ya konsisten sebagai seorang seniman.
Itu yang sangat terasa. Itu sangat terasa. Saya bangga melihat kegigihan beliau. Jadi ya memang sebetulnya hampir 1,5 bulan yang lalu saya mendapat kabar beliau sempat kena COVID juga. Itu juga yang membuat saya, jujur saya jarang datang ke rumah, tapi setiap bulan pasti saya usahakan telepon. Saya telepon melalui telepon anaknya, ada Mbak Dede, karena beliau ini kan tinggal di rumah Dede. Awalnya beliau tinggal di rumahnya, di situ sering banjir dulu, mungkin teman-teman tahu lah. Saya pernah evakuasi jam 2 malam, itu harus melalui genteng lantai 2. Untung dibantu dengan teman-teman marinir. Makanya saya minta semuanya unanya pindah, saya bilang jangan di sini. Ya karena wilayah Ciledug kita semua tahu kalau hujan banjirnya luar biasa. Nah itu yang membuat dia pindah ke daerah apa namanya di Jurang Batu. Nah, artinya 1,5 bulan yang lalu saya dengar beliau sempat kena COVID gitu. Saya jujur agak sedih juga ya, dalam arti kata saya tahu komorbidnya kan. Saya sendiri pernah kena COVID dan saya udah pasang ring ini 4 jantung saya. Jadi saya terpaksa tidak mau mengganggu maknya gitu. Nah, tapi alhamdulillah 1 bulan sekali pasti saya telepon. Dan kemudian memang ada obat matanya yang memang nggak ada di Indonesia. Itu ada cuma di Singapura. Hampir mungkin setiap 2 bulan sekali. Tapi biasanya kalau obatnya habis, Dedek anaknya pasti ngasih tahu saya, Bang, obatnya habis. Saya baru pesen karena obat itu nggak bisa di stok, itu obat keras ya, obat mata tapi keras untuk yang glaukoma, bukan obat seperti biasa. Jadi begitulah pertemuan saya yang terakhir mamanya ya, mungkin 1,5 bulan yang lalu saya telepon, saya bicara